Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema unsur kebahasaan dan cara menulis surat lamaran pekerjaan. Namun sebelum masuk di pembahasan inti, saya akan mereview atau mengulang kembali video-video sebelumnya. Di video pertama itu saya sudah membahas tentang pengertian surat tentang pengertian surat, kemudian jenis-jenis surat dan fungsi surat. Di video kedua itu saya bahas tentang isi surat dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan sekarang di video ini saya akan membahas tentang unsur-unsur kebahasaan dan cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sesuai dengan sistematika dan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Nah, dimohon disimak ya. Pertama itu tujuan pembelajaran atau tujuan mempelajari unsur kebahasaan dan cara menulis surat lamaran pekerjaan. Pertama, saya harap kalian mampu memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, saya harap kalian mampu membuat surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ini, pertama, ketepatan pilihan kata. Gunakanlah pilihan kata atau diksi yang baik. Maksudnya gunakan bahasa yang patut, yang formal, sesuai dengan sistematika penulisan surat resmi. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan surat lamaran. Jadi kebenarannya dan keefektifan surat struktur kalimat ini maksudnya begini, subjeknya letaknya di mana, predikatnya letaknya di mana, objeknya di mana, kemudian keterangannya di mana. Karena ini ada surat lamaran ini adalah surat resmi, jadi kita harus menggunakan struktur kalimat sesuai dengan formal bahasa resmi. Yang ketiga maksud saya kepaduan paragraf. Paragraf ini tidak kalah pentingnya juga ya. Yang dimaksud dengan kepaduan paragraf, misal paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya sampai terakhir harus ada keterkaitan, harus ada kepaduan. Karena kalau tidak ada keterkaitan antara paragraf 1 dengan paragraf lainnya, maka penulisan surat ini akan menjadi rancu, kelihatan rancu ya. Keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Saran saya, gunakanlah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, karena ini adalah surat lamaran ini ada surat resmi, jadi kita harus juga menggunakan ejaan yang formal atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian tanda baca ini perlu juga diperhatikan, karena kalau salah menggunakan tanda baca maka surat itu juga akan salah. Tanda baca itu mempengaruhi sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa prokem atau bahasa non formal, karena surat lamaran pekerjaan ini adalah surat resmi, maka kita harus menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang resmi, bahasa Indonesia yang dibenarkan dalam penulisan surat. Kemudian tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Di dalam suatu perusahaan atau instansi tidak menyukai surat lamaran pekerjaan yang bertele-tele. Jadi sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya atau sejelas mungkin.
Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Dalam satu perusahaan atau instansi, dia menyukai surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan. Alasannya apa? Supaya langsung menilai psikologi kita secara langsung bahwa orang ini seperti ini. Nah, itu alasannya ya. Nah, yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jangan menggunakan, harapan saya, jangan menggunakan penghapus atau alat-alat apa saja untuk menghapus tulisan lamaran pekerjaan ya. Kalau memang salah, ya ganti kertas yang baru kemudian tulis kembali. Karena apa? Seperti ini alasannya. Di dalam satu instansi atau perusahaan, diterimanya orang itu karena dia orang itu profesional, sistematik, bersih dan sebagainya ya. Nah, kalau surat kita saja yang kurang bersih ya akan menjadi penilaian tersendiri bagi perusahaan. Oh, jangan-jangan orang ini dalam bekerja nanti di perusahaan karena menulis surat saja kurang rapi, kurang bersih ya. Apalagi nanti ketika bekerja di instansi atau perusahaan yang saya pimpin, ini bisa-bisa menghancurkan perusahaan itu atau instansi tersebut dengan hadirnya orang seperti ini yang kurang bersih. Nah, ini akan berdampak juga kurang disiplin. Kalau kurang bersih, kurang disiplin barangkali ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda. Lampirkan di dokumen-dokumen pendukung, misalkan riwayat hidup dan identitas atau KTP. Ini harus dilampirkan karena perusahaan itu menerima orang yang jelas keberadaannya orang itu. Kalau tidak jelas, oh ini orang ini abal-abal, ini jangan-jangan ini penipuan atau apalah ya. Karena kita butuh untuk bekerja di perusahaan ya, kita harus memperhatikan itu. Yang keenam atau yang terakhir, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda atau diri kita ya. Buktikan bahwa kita memang ini adalah orang yang profesional, orang yang ahli di bidangnya. Dengan adanya sertifikat tersebut bisa menjadi penilaian tersendiri, tetapi jangan menggunakan atau jangan melampirkan sertifikat yang abal-abal, disuruh buat teman tanda tangan sendiri atau disuruh buat orang lain lah tanda tangan sendiri baru dilampirkan. Ini akan berakibat fatal atau jangka panjang Anda. Ketika Anda nanti bekerja ada sedikit masalah atau gesekan di dalam, Anda tiba-tiba diteliti kembali ininya dan kemudian ditemukan ini sertifikat ini abal-abal, bisa-bisa Anda dicoret out dari perusahaan itu. Nah ini yang menjadi catatan penting bagi kita semua ya dalam melamar pekerjaan. Dan itu pun saya buktikan sendiri dalam melamar pekerjaan. Yang terpenting saya perhatikan semuanya, langkah-langkahnya ini. Nah, itu saran saya. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian semua paham, dan saya harap kalian tonton video ini dari awal sampai akhir, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Salam bahasa.